Kekayaan adalah pemberian dari Allah. Sehingga kalau orang kenal Allah dengan sesungguhnya, imannya, ibadahnya tidak akan berubah-ubah karena kekayaan, tidak pernah berubah-ubah karena harta. Sebab ada orang di saat fakir rajin beribadah, di saat kaya hancur ibadahnya. Atau sebaliknya, di saat kaya dia rajin, di saat fakir nyungsep ibadahnya. Berarti dia ibadahnya, kedekatan kepada Allah berubah-ubah karena dunia. Sementara kalau memang orang kenal Allah dengan sesungguhnya, di saat kaya dia adalah tak rajin, di saat fakir tetap rajin. Karena urusannya adalah dengan Allah. Ada. Waktu belum punya sepeda motor, belum punya mobil tuh, kalau pengajian tuh di barisan paling depan. Maksudnya bukan ini maksudnya, gambaran misalnya. Ini mah orang soleh semua, jangan. Paling depan. Giliran sudah dapat istri, bisa beli motor, tidak kelihatan lagi dia. Awal-awal agak di belakang. Mundur sudah. Akhirnya berarti fitnah istrinya. Motornya fitnah. Berarti dia adalah tidak mampu dengan harta. Tidak mampu dengan karunia. Berarti hartanya telah menjadi hijab. Semestinya harta itu adalah ia sadari bahwa yang Allah berikan kepadanya itu tidak lain laksana kendaraan yang Allah kirim agar kita meluncur menuju kepada Allah. Seperti halnya ada seorang ayahandamu yang sangat mencintaimu. Dalam keadaan diri kita ini mungkin kurang cukup. Tatonya ayah mengirim, nak, ayah kangen ke kamu, nak. Aku tahu kau tidak punya duit. Abah kirim mobil nih. Ayo datang ya sayang. Dikirim mobil. Makanya kalau anak yang benar, anak yang baik, pakai mobil dibawa kemana? Ke ayahnya. Tapi anak Bandung pakai keliling, muter-muter. Marah hendak ayahnya. Sama. Harta yang Allah berikan kepada anda itu ada bunyinya. Hei hambaku, aku kasih engkau kekayaan untuk kau meluncur menujuku. Ayo cepat. Sehingga menjadi orang berderma, membantu dan sebagainya. Dia adalah cerdas. Yang tidak cerdas dipakai enggak karu-karuan. Marah enggak kira-kira? Marah Allah. Marah Allah. Harta tahta yang Allah berikan kepada kita. Bunyinya adalah begini. Hei hambaku, aku beri kau tahta untuk kau gunakan meluncur kepadaku. Maka muncullah orang seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan tahtanya digunakan untuk mengenal Allah, membawa umat kepada Allah. Dia benar. Tapi banyak orang yang dengan harta kepleset, dengan tahta kepleset. Kenapa kepleset? Karena dia tidak menyadari bahwasanya itu untuk menuju kepada Allah. Maka Imam Haddad ini menyinggung orang yang sok-sokan. Seolah-olah sudah kayak wali, Masya Allah. Tidak suka dunia, Masya Allah. Yang penting aku Allah gayanya. Sudahlah, tidak usah ngaku-ngaku dulu. Tes dirimu, kata Imam Haddad. Idza da'at nafsuka annaha. Kalau dirimu mengaku-ngaku, annaha la tufarriqu baina wujudi syai'i wa adamihi. Kalau seandainya mengaku itu tidak mengaku langsung ngomong, bagiku dunia ada tidak ada sama. Tidak harus ngomong begitu. Yang sok merasa bahwa dirinya sudah ahlillah, ahli Allah, merasa dirinya kekasih Allah, yang punya banyak keramat itu, merasa dirinya wali. Waalaikumsalam, kan serem banget ngaku wali. Mau bangga lagi ngaku wali. Enggak sah pengakuanmu kecuali kau uji. Wujudu syai' wa adamihi. Adanya dunia dan tidak adanya harus sama bagimu. Harta itu ada tidak ada harus sama. Kalau sudah keadaanmu sama, baru pengakuanmu kalau engkau ahli Allah, orang yang kenal Allah, kekasih Allah, itu baru benar. Maka jika dirimu mengaku, maksudnya suruh koreksi. Kamu kayaknya merasa disanjung-sanjung orang soleh, kok kamu seneng ini kayak wali, Masya Allah. Atau paling tidak Imam Haddad mengajari, kalau kamu ingin mengukur dirimu, ini bisa jadi ini, jika engkau ingin mengukur dirimu, kamu sudah sampai martabat tinggi, orang khusus atau belum, lihat ini. Jika engkau masih membedakan antara ada dan tidak ada, maka engkau belum menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya. Tapi jika engkau sudah tidak membedakan antara ada dan tidak ada, maka itu baru kekasih Allah. Ada dan dunia tidak ada. Maksudnya apa? Ada dunia aku dekat pada Allah, tidak ada dunia juga tetap dekat pada Allah.
Dan semua itu ada contohnya. Dan memang kadang tidak bertemu dalam satu orang, tapi ada di orang lain. Misalnya ada Abu Hurairah, tidak pernah ada. Fakir terus setiap hari kelaparan. Abu Hurairah. Tapi dia kekasih Allah. Ada orang yang sampai kekayaannya tuh sampai digambarkannya kalau seandainya aku buka tanah itu di bawahnya ada emas. Abdurrahman bin Auf. Bisnisnya lancar, kaya. Tapi kekayaannya tidak merubah dia. Beliau untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah. Ini hanya gambaran maksudnya. Kalau pada seseorang ya mungkin dia kaya, soleh, fakir, soleh. Maksudnya itu jangan biasa dengan gaya mengaku-ngaku. Ngaku-ngaku ini adalah bahaya. Ngaku-ngaku soleh, ngaku-ngaku Masya Allah. Sudahlah inti jangan ngaku-ngaku. Kalau kamu ngaku-ngaku harus diuji dong. Apa ujiannya di sini? Fala takna, jangan kau percaya. Tak kena, jangan kau puas dengan pengakuan dirimu. Hei orang yang kau soleh, kau ngerasa dirimu baik, yang sudah punya zikir ribuan, atau mungkin punya majelis jamaahnya ribuan, atau macam-macam, yang merasa dirimu punya kelebihan. Lihat, tes, pada tak kena, minha, jangan kau puas dengan pengakuan dirimu itu. Bisa jadi itu bohong jerumuskan kamu. Bidzalika, jangan kau percaya dengan pengakuan bahwa dirimu orang soleh, orang hebat, orang baik, hatta tahtabiraha, sampai kau uji dirimu bil amraini, dengan dua hal jami'an, sama-sama semuanya, sampai kau uji. Ujiannya adalah apa? Sampai diuji, dan tidak harus menguji beneran. Artinya ini peringatan saja. Kalau seandainya harta ini hilang semuanya, tetap dekat pada Allah atau dia, jangan-jangan malah marah kepada Allah. Dahulu waktu bisnisnya lancar, dekat dengan majelis, dekat dengan ulama, dekat dengan Allah. Di saat sedikit dikurangi saja ternyata berubah, gagal. Gagal. Tapi bagi orang yang punya kesadaran iman tinggi, mohon maaf, misalnya dulu sukses bisnisnya, sehingga di saat dia sukses dia bisa bangun masjid, bangun pesantren, bantu orang dan sebagainya. Tatonya dia jatuh, maka tidak akan ada penyesalan karena dia kenal Allah. Dia semakin dekat kepada Allah di saat bangkrut. Bahkan juga tidak tasya'um, tidak pernah prasangka buruk kepada Allah. Ya, gara-gara aku sedang bantu pondok, masjid, akhirnya saya nyungsep. Tidak ada begitu. Bahkan dia akan berbangga bahwasanya, untung melaratku setelah aku bangun masjid. Untung melaratku setelah aku bisa bangun, bantu banyak orang. Coba kalau melaratku dulu, nah, masih berbangga karena dia kenal Allah, sehingga tidak akan berubah dengan keadaannya. Atau sebaliknya, makanya jami'an itu artinya apa? Yang ahli ibadah di saat fakir, belum tentu ibadahmu benar. Kalau seandainya kamu jadi kaya, kira-kira bagaimana? Kadang-kadang di saat betul-betul hartanya pas-pasan, rajin ngaji, rajin sholat berjamaah. Di saat mulai kenal bisnis, ini gara-gara janjian bisnis itu sudah meninggalkan sholat jamaah. Belum nih, belum, baru mulai. Sudah banyak ditinggalkan. Majelis yang biasa dilazimi, gara-gara ada janjian. Mas, ana mau lihat barangmu nanti ya, kapan? Malam Selasa, nggak ngaji. Nah ini kan berubah sudah. Mestinya diatur. Kalau ingin janjian bisnis dengan aku, ngaji dulu dong. Wah hebat. Kurang lebihnya seperti itu. Ini kan Imam Haddad ini mengajari kita koreksi. Jangan hanya ngaku-ngaku saja ahli istiqomah, orang baik. Dah, ntar dulu. Jadi diuji. Jami'an itu maksudnya apa? Di saat dirimu kaya lalu kau ahli ibadah, belum tentu. Belum tentu dianggap benar-benar, kecuali diuji di saat dirimu fakir. Dan itu pun ternyata tidak harus kita buang harta kita menjadi fakir. Tidak. Akan tapi bagaimana jika hartamu digunakan kebaikan, bagaimana kau senang atau tidak? Kalau senang berarti ini tanda bahwasanya dengan kekayaannya dia tidak akan tertipu dengan kekayaannya. Buktinya apa? Dia masih senang menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Di saat fakir, dia rajin beribadah, maka tanda dia tulus kepada Allah di saat dia fakir, maka di saat mendapatkan karunia tidak akan berubah. Dengan apapun. Tambah rezeki, tambah apa, enggak akan berubah. Tambah tahta, tidak akan berubah. Tetap istiqomah dalam kebaikan. Nah ini adalah Imam Haddad sebenarnya mencambuk atau sekaligus berikan petunjuk. Bisa saja cambuk bagi orang yang merasa dirinya sudah soleh, coba uji dirimu.
Dulu belum punya kerjaan kamu rajin. Gara-gara punya kerjaan kenapa banyak alasan? Dulu masih jomblo rajin, punya istri seharusnya tambah bangga dong, senang dong. Ada tempat halal yang diridhoi masih sambil rajin. Itu ujian. Kalau belum, aduh, ngaji ente dulu adalah ada maksud selain Allah Subhanahu wa taala dan sangat rugi dengan niat-niat yang tidak baik. Baik, idza da'at nafsuka annaha la tufarriqu baina wujudi syai' wa 'adamihi. Kalau dirimu mengaku sudah Masya Allah, dunia bagiku tidak ada artinya. Ada tidak adanya dunia sama bagiku, jangan didengar dulu sebelum diuji. Jika engkau kaya rajin ibadah, kalau seandainya fakir berubah atau tidak. Jika engkau fakir rajin ibadah, seandainya engkau kaya berubah atau tidak. Dan tidak harus kita di saat kaya membuang harta kita, tidak. Akan tapi apa yang Anda lakukan dengan harta Anda di saat Anda kaya, itu adalah cara menguji diri Anda di saat Anda kaya. Dan di saat Anda fakir, cara mengujinya adalah perhatikan dirimu di saat tiba-tiba mendapatkan karunia, ada perubahan tidak? Jika ada perubahan, maka sesungguhnya dicurigai kedekatanmu, ibadahmu adalah bisa jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah yang ke-24 yang dihadirkan oleh Imam Haddad rahimahullah taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar tulus dalam beribadah, benar-benar karena Allah, bukan karena di saat kaya lalu kita beribadah, di saat fakir kita bubar ibadah kita, atau sebaliknya. Akan tapi semoga kita tetap istiqomah dalam kebaikan, baik di saat Allah mencukupi kita atau tidak, dan semoga Allah senantiasa mencukupi kita. Semoga Allah memberikan kepada kita karunia-Nya. Dan itu saja, sehingga kita tetap istiqomah di bawah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan istiqomah di dalam kekurangan ya. Kita minta yang baik dong, Rabbana. Kalau minta kepada Allah yang baik, jangan ya Allah, yang penting saya masuk surga biar pakai fakir dulu, enggak. Mintalah surga pakai kebaikan. Ada orang kalau minta kepada Allah pakai marah. Ya Allah, orang fakir pangkatnya tinggi, orang sakit-sakit pangkatnya tinggi. Saya pengen sakit-sakit, fakir lalu masuk surga. Itu salah minta. Allah ngajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, mintalah ya Allah, berikan kepadaku kecukupan di dunia, sehat di dunia, masuk surga. Kan begitu. Minta yang baik. Mintanya orang marah bahaya. Ada orang nggak punya anak, duitnya banyak. Akhirnya ngomong, ya Allah, kaya kayak begini nggak ada artinya nggak punya anak. Mending punya anak nggak punya harta, nggak apa-apa ya Allah. Betul, kasih anak melarat, nyungsep juga. Ngomongnya marah pada Allah. Kenapa tidak ngomong gini, ya Allah, Kau telah memberikan padaku karunia kekayaan yang melimpah. Engkau maha kuasa dengan itu. Seperti Engkau maha kuasa memberiku harta, maka Engkau juga maha kuasa memberiku anak. Berikan padaku keturunan. Ngomong gitu. Jangan pakai marah pada Allah. Ya Allah, jomblo lama ya Allah, sudahlah yang penting nikah. Perempuan jelek juga nggak apa-apa. Laki-laki jelek juga nggak apa-apa. Loh, tak taunya dikasih jelek, kurang ajar, suka mukul. Ya, karena mintanya salah. Tetap kalau minta kepada Allah, mintalah yang terbaik. Jika minta surga, jangan ya Allah, saya masuk surga di PMPR aja juga nggak apa-apa. Enggak, minta Firdaus. Surga terluas dan surga tertinggi. Kalau minta yang terbaik. Karena kita berurusan dengan Zat yang maha kuasa dan maha kaya. Allahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.